suka dukanya apa aja sih nih kerja di KPU Kabupaten Bogor 19 tahun loh Pak Ukar. 19 tahun. Kalau suka dan duka saya lebih suka cerita tentang suka ya. Boleh, suka. Karena kalau duka itu berarti dukanya sedikit. Dukanya sedikit ya. Lebih banyak sukanya. Dukanya tupoksi ya. Tugas pokok dan fungsi, menyita waktu, menyita pikiran, menyita tenaga, itu udah resiko tupoksi dimanapun kita bekerja ya. Tapi ketika suka, ini yang luar biasa bagi kami di Komisi Pemilihan Umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor dengan semangat 5S. Salam sapa, senyum sigap dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Salam better. Kembali bersama saya Mega Tresnowati. Senang sekali saya bisa kembali lagi bersama teman pemilih, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kasubag Program dan Data Bapak Insinyur Ukarman. Selamat datang di podcast KPU Corner Pak Ukar. Apa kabarnya nih Pak Ukar? Alhamdulillah baik Bu Mega. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah divaksin yang ketiga Pak? Baru 2. Baru 2. Rencananya nanti mau divaksin ketiga di bulan apa? Bulan depan. Bulan depan ya. Baik, teman pemilih pasti penasaran Pak Ukar tuh seperti apa sih orangnya, profilnya. Mari kita bincang-bincang lebih lanjut lagi. Nah baik, Pak Ukar, ini kalau boleh saya tahu, kita sedikit berbincang santai aja ya. Iya. Nah, di tahun ini kan Pak Ukar itu mendapatkan penghargaan dari KPU Kabupaten Bogor sebagai pegawai atau kasubag terbaik di tahun 2021. Alhamdulillah. Nah, itu tuh teman pemilih pengen tahu kok bisa sih Pak Ukar dapat penghargaan kasubag terbaik itu. Nah, penilaiannya seperti apa dari para pimpinan, mungkin dari kinerja atau apa, mungkin Pak Ukar bisa ceritakan gimana sih caranya biar dapat biar dinobatkan sebagai pegawai terbaik di salah satu instansi atau di salah satu perusahaan. Mungkin Pak Ukar bisa kasih kisi-kisinya nih, kebetulan teman-teman pengen tahu nih. Sepertinya terkait penilaian itu adalah hak pimpinan dimanapun kita bekerja, apakah di lembaga pemerintah ataupun di swasta, itu sepenuhnya adalah ada hak di pimpinan mungkin ya. Akan tetapi kita sebagai pelaksana ataupun bawahan, tentu di setiap pekerjaan itu kita melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Di situ saja barangkali intinya, hal pokoknya adalah melaksanakan kewajiban di tupoksi kita sepenuh hati, sepenuh kemampuan, dan ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diapresiasi pimpinan sih, kita cukup alhamdulillah saja, barangkali itu ya. Kita fokus di situ aja, di tupoksi masing-masing saja. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu berrekayasa, natural saja. Laksanakan kewajiban, laksanakan tugas, laksanakan hal-hal yang diperintahkan pimpinan. Begitu saja barangkali. Oh, nah tuh teman pemilih tadi barusan kita dengar, jadi kunci untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi terbaik itu fokus terhadap pekerjaan saja dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dengan baik. Nah, teman pemilih pengen tahu nih, Pak Ukar tuh asli orang mana sih? Terus latar belakang pendidikan Pak Ukar tuh kuliah di mana? Boleh dong teman-teman pemilih tahu. Silahkan Pak Ukar diceritain dong sedikit terkait ketika ditanyakan terkait asal usul ya. Saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Subang, salah satu kabupaten di Jawa Barat, menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SLTA itu di Subang, dan perguruan tinggi di Universitas Pajajaran di Jatinangor waktu itu. Lulus di Unpad itu tahun 1992. 92. Iya. Luar biasa. Ketika menempuh pendidikan,
bidangnya memang tidak sama dengan apa yang saya geluti di KPU ini gitu ya. Tetapi ini pesan buat teman pemilih barangkali ya, ketika kita kuliah dimanapun, menimbang dimanapun, kita ketika sudah diwisuda atau dilantik sebagai seorang sarjana, manajemen yang kita dapatkan itu menjadi bekal pekerjaan dimanapun kita nanti akan bertugas. Seorang sarjana harus mampu melakukan tugas lebih cepat atau lebih baik dibandingkan dengan non sarjana, sederhananya seperti itu. Begitu Bu. Begitu ya Pak ya. Berarti ini Unpad ya Pak ya? Iya. Alumni Unpadnya. Nah, aku dengar nih Pak Ukar sebelum masuk kerja ke KPU sempat pernah jadi staf pengajar di suatu sekolah ya. Staf pengajar sempat jadi guru juga. Ceritain dong tuh seperti apa? Luar biasa loh teman pemilih. Pak Ukar. Ketika ditanya perjalanan hidup, kebetulan memang saya sudah masuk kategori menjelang pensiun, jadi perjalanan hidup memang sudah cukup panjang ya Bu Mega ya. Ya. Sampai memang pernah mengajar, sebelum di KPU pernah mengajar selama 6 tahun waktu itu. 6 tahun. Di beberapa SLTP, di SLTA. Akan tetapi ya bidang yang diajarkan waktu itu tidak lepas dari disiplin ilmu, basic disiplin ilmu waktu kuliah bahkan ya. Begitu. Dan yang paling berkesan dari seorang guru atau seorang pengajar adalah yang pertama, tetap kita membekali ilmu. Guru itu harus belajar terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada siswa. Dan yang paling berkesan sampai hari ini ketika dimanapun kita bersua, disapa oleh murid-murid saya gitu ya, atau yang pernah saya ajar, dan itu memperluas silaturahmi tentu, dan memutar kenangan atau apalah namanya ketika saya bersama mereka. Seorang guru itu kalau menggunakan kalimat dari wong tua dulu, ada istilah seorang guru itu bahasanya apa, kalau sekarang bahasanya pelesetan apa ya? Apa tuh? Guru itu dibilangnya digugu dan ditiru kan. Nah, ketika itu berarti seorang guru juga harus jadi suri teladan terlebih dahulu. Betul. Jadi kepada rekan-rekan, teman-teman pemilih ataupun siapapun yang menyaksikan podcast ini dan kebetulan jadi seorang guru, yang paling kuat dari seorang guru adalah harus memegang itu tadi, bisa digugu dan ditiru. Nah, ketika kita di lembaga sekarang ataupun menjadi siapapun yang dipercaya sebagai memegang jabatan di beberapa lembaga, itu prinsip ketauladanan tadi tetap sama. Kalau dengan siswa dibilangnya diguru dan ditiru, ya kalau di lembaga seperti di KPU misalkan, itu pimpinan itu harus menjadi suri teladan bagi bawahannya, gitu ya. Itu barangkali Bu. Baik, 6 tahun sebagai tenaga pendidik. Nah, ya. Itu kalau boleh tahu di Subang atau sudah di Bogor pada saat itu? Sudah di Bogor. Saya di Bogor itu mulai tahun 94. 94. Ya. Mengajar itu kalau nggak salah dari 96 sampai dengan 2022 akhir. 2022. Dan di KPU di 2023 awal. Oh, jadi setelah menjadi tenaga pendidik langsung masuk KPU Kabupaten Bogor di tahun 2003. 2003. Iya, 2003 awal. Itu belum diangkat jadi PNS ya Pak Ukar, yang masih belum. Masuk KPU waktu itu pasca dibentuknya KPU. KPU itu merekrut tenaga sekretariat itu dari Pemda, dan ada tenaga kontrak namanya waktu itu. Saya bersama teman-teman diterima sebagai tenaga kontrak di KPU,
di Maret 2023 kalau tidak salah itu kami langsung mempersiapkan diri untuk persiapan pemilu pertama yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di tahun 2024. 2023 jadi tenaga kontrak. Alhamdulillah di 2027 kami 2007 mungkin ya. Oh ya 2007 di 2007. Pak Ukar tuh udah nggak sabar pengen pemilu 2024. 3 Iya. Diterima sebagai tenaga kontrak. 2007 diangkat sebagai CPNS. 2007. Mendapatkan NIP. Alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Berarti sudah 19 tahun loh teman pemilih, tepuk tangannya Pak Ukar di KPU Kabupaten Bogor, luar biasa nih. Nah, selama periode kerja 19 tahun ini diangkat menjadi Kasubag Program dan Data di tahun berapa Pak Ukar menjadi Kasubag? Saya dipercaya sebagai Kasubag Program dan Data itu di 2016. 2016 ya, diangkatnya. Di 2016 sampai hari ini masih menjadi Kasubag ya Pak ya, sampai nanti akhir masa pensiun ya Pak Ukar. Pensiun. Iya. Nah, setahun lagi di pas Maret 2023 saya pensiun. Oke. Nah, teman pemilih tuh pengen tahu nih Kasubag Program dan Data tuh tugasnya ngapain aja sih? Bisa diceritain sedikit gak Pak Ukar nih? Kasubag ataupun staf di Subag Program dan Data ini menjadi partner dari divisi Program dan Data waktu itu, yang sekarang kalau komisioner berubah menjadi divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kami adalah partner di sekretariat. Tupoksi utama yang pertama terkait pengelolaan anggaran. Dalam hal ini adalah perencanaan anggaran, terutama kalau untuk anggaran hibah ataupun anggaran pemilihan. Dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Terus kalau masalah anggaran, KPU mengelola anggaran terutama dari anggaran APBN. Akan tetapi APBN masih top down. Anggarannya kita hanya mengelola dari sisi penyesuaian barangkali ya, penyesuaian di lapangan, pengelolaan disesuaikan dengan juknis dan tupoksi, dan juga di perencanaan anggaran ini kita berupaya untuk mengefisiensikan anggaran sehingga bisa cukup untuk 1 tahun gitu ya. Ketika di anggaran hibah mungkin ini lebih koordinat dengan pihak Pemda, karena hibah itu adalah dari pemerintah daerah. Dan untuk Kabupaten Bogor, alhamdulillah masih dikasih kepercayaan untuk mengolah hibah dari KPU Kabupaten Bogor. Itu kalau hibah memang dari sejak proses perencanaan, penyusunan anggaran sampai dengan realisasi anggaran, kita komunikasi dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini sekarang itu dikelola oleh Kesbangpol ya. Itu dari sejak awal, dari sejak usulan sampai dengan proses NPH dan sampai proses realisasi, kita koordinasi dengan pihak Kesbangpol. Selain itu juga kita dengan pihak ADPM, bahkan dengan pihak BPKAD dan Bapeda Litbang gitu ya. Hanya bedanya dengan APBN, kalau hibah, anggaran hibah itu betul-betul kita komunikasikan dengan pihak pemerintah daerah yang terkait untuk tata kelola anggaran. Iya. Untuk tupoksi yang lain mungkin terkait DPT pemilih. Untuk tupoksi yang kedua atau yang lain yang lebih utama itu adalah pengelolaan data pemilih. Nah, terkait pengelolaan data pemilih, KPU Kabupaten Bogor ini luar biasa Bu Mega. Kebetulan jumlah pemilih kita itu terbesar se-Indonesia, untuk tingkat kabupaten kota ya. Di pemilu 2019 itu di 3,4 juta. 34 persisnya 34672 3 juta 4
Luar biasa. Untuk mengelola data pemilih sebesar ini tentu perlu strategi, ya. Strategi utama kita dikasih panduan menggunakan PKPU, ya. Akan tetapi di lapangan, khususnya di Kabupaten Bogor, terkait pengelolaan data pemilih ini luar biasa. Sejumlah 3,4 juta tersebut tersebar di 40 kecamatan, 436 desa kelurahan, dan yang luar biasa adalah TPS, tersebar di 15.000 TPS di pemilu 2019. Dan sepertinya di 2024 itu juga akan tersebar di 15.000 TPS. Akan tetapi prediksi kami sebagai program dan data, ya, ini kalau menggunakan estimasi kenaikan per tahun sejak 2018 sekitar 2,9% per tahun, di 2024 ini kayaknya akan sampai ke 4 juta pemilih. Gitu, ya. Luar biasa, kenaikannya signifikan. Ini pengelolaannya ada di Subag Program dan Data, tupoksi utamanya, ya, gitu. Jadi untuk teman-teman pemilih, nanti saya kasih link atau kasih aplikasi di Android untuk mengecek apakah Anda sudah terdaftar atau belum, gitu, ya. Atau untuk pemilih baru, rekan teman-teman pemilih yang memasuki usia 17 tahun itu gunakan nanti hakmu untuk memilih. Luar biasa. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Ukar untuk teman-teman pemilih jangan lupa mendownload aplikasi Lindungi Hak Pilihmu, ya Pak Ukar, ya. Lindungi hakmu. Oh, Lindungi KPU Hakmu, RI, Lindungi ya. Hakmu KPU RI di Google Play Store. Nah, di situ nanti teman pemilih bisa mengecek teman pemilih sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Betul. Tinggal di-download saja di Google Play Store. Ini sangat memudahkan teman-teman pemilih untuk mengetahui, ya Pak Ukar, apakah teman pemilih sudah terdaftar atau belum. Ini merupakan inovasi teknologi dari KPU RI, ya Pak Ukar, ya. Karena kita semua sudah by sistem aplikasi, ya, semuanya, termasuk yang terkait ngecek data pemilih ini. Nah, satu lagi Pak Ukar, aku mau nanya nih, kan ada agenda kegiatan DPB, ya. Nah, teman pemilih pengen tahu ngapain sih DPB itu tuh, ngapain aja kegiatan DPB itu? KPU Kabupaten adalah pelaksana kebijakan dari KPU RI, dan sejak 2020 KPU RI sudah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan, atau dikata Bu Mega tadi DPB, ya. PDPB. DPB ini merupakan salah satu ikhtiar dari KPU untuk mengelola daftar pemilih secara berkesinambungan, informatif, akurat, ya. Ini dan komprehensif, menyeluruh khusus untuk Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk atau jumlah warga terinformasi mencapai 5 juta orang, dan prediksi kami di Subag Program dan Data akan mencapai 4 juta pemilih di 2024. Ini sepertinya jumlah pemilih Kabupaten Bogor ini sangat seksi untuk para penyelenggara pemilu, ya, yang berkepentingan. Nah, salah satu ikhtiar KPU adalah menggunakan data pemilih berkelanjutan. Yang pertama, langkah-langkah kami sesuai dengan instruksi pimpinan. Kebetulan untuk di 2021 ini udah ada PKPU, ya. Udah ada peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait data pemilih berkelanjutan tersebut. Tentu kegiatan KPU ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan kalau tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama tentu dengan stakeholder, yang pertama dengan pemerintah daerah, yang kedua dengan stakeholder dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Bogor, Kemenag Kabupaten Bogor, bahkan dengan kepolisian, dengan
TNI terkait update data ya. Yang pertama untuk dengan Dukcapil terkait data pemilih baru yang berasal dari data rekam KTP. Orang-orang rekam KTP ataupun dari teman-teman yang sudah memasuki usia 17 tahun yang sudah rekam KTP. Dan data TMS. Data TMS terutama data yang meninggal dunia. Data yang meninggal dunia yang kebetulan sudah lapor juga sampai dengan Dukcapil ya. Ketika sudah lapor ke Dukcapil, maka pemilih baru dari yang berasal dari rekam KTP, pemilih TMS meninggal dunia yang sudah dilaporkan ke Dukcapil, bahkan sudah keluar akta kematian misalkan, itu menjadi bahan perbaikan di data, bahan update data di aplikasi Sidali Berkelanjutan. Kebetulan sekarang juga ada aplikasi pendukung kegiatan itu, aplikasi Sidali Berkelanjutan. Ada offline, ada online ya. KPU semakin berbenah diri nih, Mega. Kalau dari kepolisian ataupun TNI misalkan, itu terkait data pensiunan TNI Polri. Ketika TNI Polri sudah pensiun, walaupun mereka sudah usia pensiun, tetap dipemilih masuknya pemilih baru, Mega gitu ya. Itu kita kerjasama dengan beberapa pihak, bahkan dengan kantor cabang dinas wilayah 1 Kabupaten Bogor terkait pemilih baru yang berasal dari siswa SLTA ya. Betul. Ataupun dari Kemenag Kabupaten Bogor terkait data pemilih baru berasal dari siswa aliyah gitu ya. Dan juga yang terutama Kabupaten Bogor ini sampai kita terjun ke beberapa desa ataupun kelurahan, kita bekerja sama terkait pemutahiran data pemilih, langsung jemput data ke desa. Diharapkan desa-desa yang sudah kita kunjungi menjadi pilot project untuk kelanjutan pemutahiran data pemilih. Bahkan ada di tahun 2022 ini pun melalui tadi anggaran hibah itu, Mega, alhamdulillah Pemda masih support ya. Kita juga akan coba melakukan kegiatan kunjungan atau jemput data kembali ke desa. Berbagai upaya ini tentu tadi intinya adalah ikhtiar ya. Sehingga sampai dengan pemilu 2024 tadi data pemilih di Kabupaten Bogor sudah akurat. Seperti itu, oke. Gitu ya. Baik, nah jadi tadi teman pemilih sudah dengar kan tupoksinya Pak Ukar, luar biasa ya. Berat-berat banget ini pekerjaannya Pak Ukar, dari mengelola anggaran, lalu mengelola DPT, lalu mengerjakan kegiatan, melakukan kegiatan DPB. Nah, pemilih kan pengen tahu nih, berarti DPB itu updating data pemilihnya per bulan ya Pak ya? Iya betul. Per bulan. Nah, berarti masyarakat Kabupaten Bogor bisa mengakses, bisa kalau pengen tahu nih data pemilihnya per bulannya bisa diakses di website mana Pak? Mungkin Bapak bisa kasih tahu. Untuk Kabupaten Bogor, kebetulan kita sedang punya tagline better ya, Bu Mega. Betul. Nanti Bu Mega tambahin lah. Bogor Electoral Technology and Research itu ada aplikasi di Android. Betul. Ya. Itu adalah aplikasi better ya. Betul. Di situ semua bisa dibuka, bahkan bisa di-download dan bisa dicari informasi, bahkan bisa untuk di pemungutan data pemilih di salah satu sisinya itu ada ruang untuk tanggapan masyarakat. Bisa juga melalui website KPU ya. Yang KPU Kabupaten Bogor.com ya. Betul. Ya, bisa akses di situ. Dan juga bisa diakses di beberapa medsos. Medsos. Yang ada di semua medsos ya. Betul. Ada di semua medsos, ada di Instagram, ada di Facebook, ya, dan bahkan ada di Twitter juga. Twitter juga ada, ya, gitu ya. Nah,
Jadi teman pemilih kalau misalnya pengen tahu, aku pengen tahu dong jumlah pemilih laki-laki perempuan per bulannya. Nah, bisa teman-teman pemilih cek Instagram KPU Kap Bogor, Facebook KPU Kap Bogor, atau di website kpukapbogor.com. Nah, itu tadi terkait tupoksi Pak Ukar selaku Kasubag Program dan Data. Nah, Pak Ukar, mau tanya nih, kesan-kesan suka dukanya kerja di KPU Kabupaten Bogor tuh apa sih? Ceritain dong. Suka dukanya apa aja sih nih kerja di KPU Kabupaten Bogor? 19 tahun loh Pak Ukar. 19 tahun. Kalau suka dan duka, saya lebih suka cerita tentang suka ya. Boleh, suka. Karena kalau duka itu... Berarti dukanya sedikit. Dukanya sedikit. Ya. Lebih banyak sukanya. Dukanya tupoksi. Ya. Tugas pokok dan fungsi, menyita waktu, menyita pikiran, menyita tenaga, itu udah resiko tupoksi dimanapun kita bekerja ya. Tapi ketika suka, ini yang luar biasa bagi kami di Komisi Pemilihan Umum ya. KPU itu yang paling saya sukai, kita itu menghantarkan orang kepada sebuah kedudukan yang mereka cita-citakan. Tidak semua orang bercita-cita seperti itu. Misalkan yang pertama anggota DPR ya, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, kepala daerah, bupati, gubernur, bahkan presiden. Betul. Sekecil apapun posisi kita di KPU, sekecil apapun tugas kita di KPU, kita itu menghantarkan orang. Mudah-mudahan dicatat menghantarkan orang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang saya sukai. Kita menghantarkan rencana seseorang untuk mencapai suatu kedudukan tertentu. Ya. Bu Mega sendiri, misalkan terbersit nggak jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi itu yang paling saya sukai. Kita menghantarkan orang kepada kedudukan yang menjadi cita-citanya. Dan mudah-mudahan itu kita dicatat sebagai amal ibadah kita. Gitu ya. Kita menghantarkan sampai mereka menduduki. Sampai kalau anggota dewan sampai terpilih dan mendapatkan kursi. Kepala daerah juga sama, terpilih dan mendapatkan kursi. Presiden juga sama, terpilih dan mendapatkan kursi. Selanjutnya ya, itu bukan tugas lagi KPU. Betul. Kita hanya sampai menghantarkan. Itu Bu Mega yang luar biasa di KPU ya. Sekecil apapun ya. Dari mulai seorang pramubakti, seorang security, sampai dengan para pejabatnya di KPU itu, sekecil apapun karyanya, itu menjadi penghantar bagi kesuksesan mereka menduduki jabatan sesuai dengan yang mereka harapkan. Oke, berarti Kita bisa bahagia di situ Bu Mega. di situ letak kebahagiaan, Iya. sukanya Pak Ukar ya, Iya. bekerja di KPU. Sukanya itu, yang paling suka itu. Jadi semua pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bogor itu berkontribusi, menghantarkan para pimpinan Bupati Bogor menjadi, atau anggota DPRD, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden menjadi terpilih ya Pak Ukar ya. Iya. Nah, selain ada kontribusi sedikit sekecil apapun ya. Sekecil apapun, betul. Kalau dukanya mungkin? Dukanya ketika tahapan pemilu mungkin ya, karena KPU itu ketika tahapan pemilu adalah hari kalender. Betul. Bukan hari kerja. Iya. Itu kami harus mempersiapkan diri mental dan fisik untuk menyelenggarakan pemilu dan tidak boleh nawar. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, tapi itu semua sudah tupoksi. Resiko ketika kita di Komisi Pemilihan Umum di tingkat apapun sebagai penyelenggara pemilu. Karena pemilu itu bagi sesederhananya seperti event organizer. Iya, betul, event organizer. Ya. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman pemilih. Luar biasa Pak Ukar, tidak salah Pak Ukar dinobatkan menjadi Kasubag terbaik tahun 2021. Makasih. Nah, terakhir nih Pak Ukar sebelum kita tutup ya, teman pemilih pengen ini dong quote yang membangun semangat kerja nih. Apa tuh? Mungkin ada sepenggal, dua penggal kalimat untuk membangun semangat, rasa semangat kerja.
ketika kita berawal dari ketika kita kenapa ingin membaktikan diri di lembaga KPU, apakah melalui seleksi CPNS ataupun seleksi tenaga administrasi, bahkan tadi untuk seorang security ataupun seorang pramubakti, apapun posisinya, apapun kedudukannya di KPU, ketika kita ingin membaktikan diri di sebuah lembaga, tentu beresiko kepada tupoksi tadi, tugas pokok dan fungsi yang harus kita emban, harus kita terima itu sepenuh hati. Apa tupoksi? Kuasai, pelajari, pahami apa tupoksi kita di lembaga apapun, khususnya di KPU. Dan ketika kita sudah di tupoksi tersebut, sederhananya baik-baiklah bekerja di situ dan utamakan pribadi ini menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Saya sedikit mencatat salah satu inti dari hadis dari Kanjeng Rasulullah SAW, ya, bahwa orang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul. Begitu saja, Bu Mega. Baik, itu tadi teman pemilih quote untuk membangkitkan rasa semangat kerja dari Pak Ukar. Berarti kata kuncinya ada 3, yaitu kuasai, pahami, dan pelajari, serta menjadikan pribadi yang lebih baik lagi ya Pak Ukar ya. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Kasubag Program dan Data Bapak Insinyur Urkarman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better untuk kita semua. Sampai jumpa lagi teman pemilih.